Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat membaca untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan manfaat membaca. Ada 2 manfaat membaca. Yang pertama, rajin membaca akan memiliki kemampuan menulis yang baik. Kemudian yang kedua, rajin membaca akan menjadi pembicara yang baik. Nah, rajin membaca akan memiliki kemampuan menulis yang baik. Mengapa? Karena membaca dan menulis tidak bisa dipisahkan. Semakin banyak membaca, akan semakin luas wawasan dan semakin banyak kosakata yang dikuasai sebagai modal untuk menuangkan ide-ide dan gagasan yang akan kita tuliskan. Jadi, tanpa membaca, tentu akan ada kendala untuk menulis. Nah, menulis ini termasuk keterampilan berbahasa tingkat tinggi, setingkat dengan melukis, membuat gambar, membuat infografis. Tentu memerlukan modal atau amunisi atau dasar dalam menuangkan karya-karya atau ide-ide tersebut. Ya, kalau menulis berarti bacaan-bacaan yang kita baca referensinya harus banyak. Kemudian kalau melukis, menggambar, infografis tentunya harus studi literatur dalam hal menggambar, teori-teorinya dan sebagainya. Nah, menulis ini termasuk aspek kegiatan berbahasa yang dianggap sulit oleh hampir semua orang dari semua tingkatan, mulai dari anak SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi S1, S2, S3. Nah, mengapa menulis ini dianggap sulit? Bagi seseorang yang baru ingin menulis, itu merasa bingung mau nulis dari mana ke mana, mulai dari mana dan tujuannya kemana. Nah, itu yang membuat seseorang sudah malas duluan sebelum melakukan membuat karya tulis atau menulis itu. Nah, jadi solusinya agar berani menulis ya membaca dulu. Dengan membaca banyak referensi-referensi maka akan membantu melancarkan kita memulai mencoretkan tulisan kita. Nah, biasanya kalau sudah menulis itu akan susah untuk berhenti, ya. Ide-ide itu akan mengalir begitu saja. Nah, menulis ini tidak langsung menjadi bagus. Jadi tulis saja terus, tidak usah diedit dulu, tidak usah berhenti dulu sebelum selesai satu pokok bahasan misalnya. Nanti pada akhir setelah selesai baru kita edit, karena nanti kalau edit di tengah saat kita menulis akan ide-ide itu akan terhenti. Jadi biar saja mengalir sampai selesai, baru kita sisir dari awal, entah itu tentang substansinya, tentang tata tulisnya, tentang kronologis ide-idenya itu, sumbang tidaknya, itu akan menjadi pekerjaan finishing. Nah, seperti itu. Nah, tadi kembali lagi mengapa hampir semua orang dari tingkatan SD sampai perguruan tinggi merasa sulit dalam menulis.
Sebabnya 1. Kurangnya minat baca dan rendahnya budaya baca. Itu udah jelas. Jadi kembali ke semula, dengan membaca yang malas membaca, maka ide-ide dan gagasan-gagasan akan tersumbat. Tuh. Kemudian yang kedua, tidak ada ide-ide atau gagasan-gagasan yang dituangkan. Ini kembali lagi karena wawasan yang sempit, kurangnya membaca juga. Itu. Jadi sebab sulitnya itu yang pertama, minat baca yang rendah, akhirnya wawasan membaca kurang, menulis sulit. Kemudian yang kedua, tidak adanya ide-ide atau gagasan-gagasan. Hal ini juga disebabkan kurangnya wawasan gitu. Nah, kemudian manfaat membaca yang kedua yaitu rajin membaca akan menjadi pembicara yang baik. Nah, kita sering mengundang para pembicara atau widya iswara atau pemateri dengan tema sesuai yang kita butuhkan tentunya. Karena kita di bidang pendidikan, maka temanya dalam bidang pendidikan dengan ruang lingkupnya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik dan kualitas pendidiknya, serta profesionalitas tenaga kependidikan dalam menangani seluruh kegiatan yang bersifat kearsipan dan program kerja yang harus direalisasikan misalnya. Nah, saat kita menyimak pembicara, ciri-ciri yang bisa kita tangkap dari seorang pembicara yang baik itu ada beberapa ciri. Yang pertama, menguasai materi yang dipaparkan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh audiens. Tuh. Kemudian yang kedua, memahami kondisi lingkungan yang dimasuki. Jadi seorang pembicara yang baik tentu memahami audiensnya siapa saja, siswa atau pendidik atau masyarakat luas, petani, pokoknya profesi apa yang dimasuki harus paham kan gitu. Kemudian yang ketiga, memiliki sudut pandang yang baru, sudut pandang keilmuan yang baru dan inovatif, karena banyak membaca. Kemudian mampu memberikan ketegasan ketika berbicara tentang poin-poin pentingnya atau garis besarnya. Jadi menjelaskan dan memilah, oh ini poin-poin pentingnya, garis besarnya. Kemudian memiliki selera humor yang baik, artinya mampu melontarkan kelucuan yang berbobot atau berkualitas. Hal ini penting karena agar tidak monoton situasi dalam forum yang sedang dihadapi itu. Nah, ini tentunya butuh membaca ya. Seperti ahli-ahli stand up comedy itu candaannya bukan candaan kosong, tapi candaan yang berbobot dan perlu membaca, perlu membuat skrip, perlu membuat catatan ya. Jadi harus menulis dulu sebelum tampil, bukan tidak tiba-tiba harus tampil tanpa modal. Kemudian memiliki wawasan yang luas dengan mengolaborasi, mengaitkan dan mengintegrasikan dengan kondisi yang sedang berkembang dalam kehidupan. Nah, ini yang menarik ya. Biasanya teori-teorinya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
Tuh. Nah, kepiawaian pembicara tersebut tentunya didapat dari banyak membaca. Tidak ada yang tiba-tiba turun dari langit jadi seorang pembicara yang hebat misalnya. Pasti melalui proses membaca dan membaca. Sebenarnya apa yang kita ucapkan, kita tulis, itu bukan original karya kita, tetapi tidak kita sadari ide gagasan yang kita curahkan, yang kita tulis itu akumulasi dari kegiatan membaca yang bertahun-tahun. Mulai dari kecil mungkin ya, terendap dan tertuang saat kita membutuhkan. Saat kita bicara dan berkarya. Itu. Jadi mungkin bisa dikatakan sombong jika apa yang kita ucapkan itu original ide gagasan kita sendiri. Karena manusia pada dasarnya dalam perjalanan kebudayaan dan peradabannya adalah makhluk yang saling mengimitasi dan meniru gitu. Jadi makanya kita tidak usah merasa malu untuk mengimitasi. Seperti orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang itu negara Jepang itu terkenal negara yang meniru, bukan meniru dalam arti plagiator itu bukan, tapi menginovasi. Jadi sesuatu penemuan baru yang kurang efektif, kurang simpel, kurang itu mungkin di kreativitasnya diinovasi kembali gitu ya, disempurnakan lah gitu. Itu. Jadi akhirnya menjadi negara yang maju seperti itu karena menyempurnakan produk-produk atau hasil penemuan-penemuan orang lain seperti itu. Yang kelihatan itu contohnya headset itu ya, yang untuk di telinga itu, alat pendengar itu zaman dulu besar-besar seperti itu. Nah sekarang bisa diselipkan di dalam telinga dengan ukuran yang kecil. Nah itu adalah hasil inovasi ya, penyempurnaan dari penemuan-penemuan terdahulu yang akhirnya booming ya, semua orang menggunakan. Yang semula itu ditertawakan, barang sekecil itu gitu. Nah seperti itu. Nah demikianlah ulasan singkat tentang 2 manfaat membaca, yaitu membaca untuk pandai menulis dan pembaca untuk pandai berbicara. Sekian saja. Semoga ulasan singkat yang sederhana ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetap membaca. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.